Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor Keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ini dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook. Cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Faliwah. Judul kisahnya adalah Salah Rumah Sakit. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Ini adalah kisah nyata. Kata orang tua dulu, jangan pernah keluar rumah saat maghrib menjelang, kecuali untuk pergi beribadah. Karena saat tiba waktu maghrib, sebangsa jin, setan, dan iblis sedang berada di puncak kekuatannya. Maka ketika kita keluar di rumah di saat waktu maghrib, makhluk astral akan menampakkan dirinya dan bahkan kita akan disesatkan olehnya. Perkataan orang tua dulu itu tak kuhiraukan. Aku anggap itu hanya sebuah mitos. Maghrib menjelang, terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang di masjid. Orang-orang sibuk menutup pintu dan jendela rumah. Sementara nampak para lelaki pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tapi tidak denganku. Aku malah menarik gas motorku menembus jalanan yang agak lengang untuk menuju ke rumah temanku di daerah Parung, Bogor. Di langit sudah mulai gelap karena matahari sudah kembali pada peraduannya. Motor yang kutunggangi berjalan kencang menyusuri jalan raya kota Bogor, membelah gedung-gedung dan pertokoan. Angin berhembus kencang menerpa wajahku yang dilapisi oleh helm. Ketika aku sedang fokus melihat ke arah jalan yang berada di hadapanku, tiba-tiba entah datang dari mana ada anak kecil yang berlari menyeberang jalan tepat di depan motorku yang sedang berlaju kencang. Karena kaget, takut menabrak anak kecil tersebut, refleks tanganku membanting stang motorku ke arah kiri. Motor yang kutunggangi menjadi berubah arah. Karena panik, aku tak bisa mengendalikan motorku yang oleng. Malang tak bisa dihalang, nasib tak bisa ditepis. Karena tak bisa menghindar, aku dan motorku menabrak tiang listrik yang menjulang. Aku terjatuh, kakiku terasa berat dan sakit karena kakiku tertindih motorku sendiri. Helmku terpelanting, terlepas entah kemana. Dahiku terasa sakit dan basah. Saat kuraba kepala dan wajahku, cairan berwarna merah kental mengalir memenuhi wajahku. Bau darah menyeruak menembus hidungku. Kepalaku terasa pening. Penglihatanku berubah menjadi gelap kekuningan. Aku terkapar di pinggir jalan dengan dikerumuni oleh warga yang penasaran ingin menyaksikan kecelakaan lalu lintas yang menimpaku.
Warga yang mengerumuniku tak ada yang berani untuk mengambil tindakan untuk menolongku. Motorku masih menindih di atas kakiku. Tak berapa lama terdengar suara sirene mobil ambulan yang mendekati diriku dan kerumunan warga. Aku masih tersadar. Nampak samar dua orang pria berpakaian serba putih. Sepertinya dua pria itu adalah petugas medis yang turun dari ambulan. Mendekatiku menembus kerumunan warga. Petugas medis itu membawa tandu yang dikeluarkan dari ambulannya. Motor yang menindih kakiku segera diangkatnya. Petugas medis itu segera menggotongku, memindahkanku ke atas tandu, lalu segera membawaku ke arah mobil ambulan yang terparkir tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut. Aku dimasukkan ke dalam mobil ambulan oleh petugas medis tersebut, sementara motorku diamankan oleh warga setempat. Tak berapa lama ambulan bergerak maju menyusuri jalanan kota Bogor. Nampak seorang petugas medis laki-laki yang menyertaiku sedang membersihkan luka di keningku dan segera diperbannya. Entah kenapa, kepalaku semakin pusing. Penglihatanku menjadi buram dan gelap. Akhirnya aku tak sadarkan diri. Aku tersadar ketika aku sudah berada di rumah sakit. Petugas medis itu membawaku melewati lorong-lorong rumah sakit. Di rumah sakit nampak ramai orang-orang yang berlalu lalang, dan tentunya berbagai macam orang yang sakit, dan beberapa petugas medis. Tapi anehnya, orang-orang yang berada di rumah sakit ini wajahnya terlihat pucat dan ekspresinya datar dan kosong, sama halnya dengan petugas medis yang membawaku ke rumah sakit ini sedari tadi. Ekspresi wajahnya terlihat kosong dan pucat. Setelah sampai di sebuah ruangan, aku segera dimasukkan ke ruangan tersebut. Ruangan yang akan kutinggali sementara dan sekaligus untuk merawatku itu tampak kosong. Yang terlihat hanya dua tempat tidur yang tersekat oleh gorden berwarna putih. Aku segera dibaringkan di salah satu tempat tidur oleh petugas medis tersebut. Setelah membaringkanku di tempat tidur yang dilapisi oleh sprei putih, petugas medis tersebut berlalu pergi meninggalkanku sendirian di ruangan ini. Tak selang beberapa lama, datang dokter dan perawat untuk memeriksaku. Aku diperiksa oleh dokter tersebut, sekaligus perban yang menempel di kepalaku yang sempat dipasang oleh petugas medis di dalam mobil ambulan tadi diganti oleh perawat tersebut. Akhirnya, selama pemeriksaan dan perawatan, dokter dan perawat tersebut tidak berbicara sedikit pun. Bahkan terlihat wajahnya tampak pucat, datar, kosong, dan wajahnya tanpa ekspresi sedikit pun. Setelah selesai memeriksa dan merawatku, dokter dan perawat pun berlalu pergi, meninggalkanku. Di ruangan ini aku hanya sendiri tanpa pasien yang lain. Kutatap langit-langit ruangan ini. Mataku mulai berat. Rasa kantuk mulai terasa menjalar ke otak dan mataku. Akhirnya aku tertidur di ruangan rumah sakit yang entah ini rumah sakit apa dan rumah sakit di daerah mana. Sebagai catatan, cerita ini bersambung ke part 2. Jadi kalau kalian penasaran, terus simak video di channel ini di part selanjutnya ya. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Gimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Abang Faliwah, mohon maaf apabila kesalahan dalam penyebutan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga
dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya, biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.